Atau teman-teman itu dulu deh, saya tanya dulu. Yang dimaksud dengan sifat fisika, kemudian yang dimaksud dengan sifat kimia itu yang bagaimana? Yuk. Coba Kevin. Kevin, sifat fisika itu yang bagaimana, Kevin? Contohnya? Sifat fisika itu yang apa ya, yang bisa dikembalikan ke bentuk semulanya, Bu, seperti itu perubahan fisika. Air yang dibekukan. Ya, betul, itu perubahan fisika. Perubahan fisika itu terjadi pada sifat-sifat fisika. Nah, berarti kalian kan harus sebelum memahami perubahan fisika itu apa, perubahan kimia itu apa, maka harus memahami dulu sifat fisika itu apa sih. Sifat fisika itu adalah sifat fisik yang bisa diamati. Nah, sifat fisik yang bisa diamati apa saja kira-kira? Misal saya punya apa ya di sekitar saya? Oke, ada botol aqua ini, kelihatan? Oke. Sifat fisik dari botol aqua ini apa? Bisa disebutkan? Irma? Atau mos aja. Mos. Sifat fisika dari mos ini apa? Ir. Yang terlihat dari fisiknya apa? Mos ini. Siapa yang bisa? Sifat fisik dari mos ini apa? Dapat dilihat, dapat disentuh. Kalau Putri ditanyain fisiknya Putri itu bagaimana? Tinggi? Oh, gemuk, pendek. Kurus? Gemuk atau kurus, Bu? Hidungnya mancung atau enggak? Matanya sipit atau bulat? Alisnya tipis atau tebal? Itu fisik ya. Nah, itu adalah sifat fisik. Nah, kalau ditanyakan sifat fisik dari mos ini apa? Dia bentuknya yang arahnya ke fisika. Wujudnya padat ya, Riha ya. Warnanya apa, Riha? Hitam. Hitam. Nah, itu adalah sifat-sifat fisika. Kira-kira mos ini bisa menghantarkan listrik atau tidak? Itu sifat fisika. Dia bersifat konduktor atau dia bersifat isolator. Ya, dia bersifat magnet atau non magnetik. Itu sifat fisika. Itu sifat fisika, paham ya? Jadi fisik yang bisa dilihat, dia wujudnya padat, cair atau gas, warnanya apa, hitam atau keras, kemudian bahannya dari apa, bahannya dari plastik. Kalau dari plastik berarti dia merupakan isolator, tidak mampu menghantarkan listrik. Ya, itu adalah sifat-sifat fisika. Kemudian kalau sifat kimia, itu yang seperti apa? Contoh mos ini lagi. Mos ini kira-kira sifat kimianya seperti apa? Ayo. Kimia. Mudah terbakar. Oke, kenapa kamu pakai nulis sih? Mudah terbakar atau tidak? Enggak ini. Mosnya mudah terbakar atau tidak, Vin? Ya, Bu. Itu Ya. teman saya itu mosnya kepanasan tiba-tiba mengeluarkan asap dan mengeluarkan api, Bu. Oke. Jadi, kalau sifat kimia itu arahnya ke terjadi reaksi kimia atau tidak di situ. Jadi kalau kimia itu berarti namanya sifat kimia, perubahan kimia, itu berarti ada reaksi kimia di sana dan nanti akan dihasilkan zat baru. Paham ya? Contoh, tadi mos ini mudah terbakar atau enggak? Flammable atau enggak? Flammable itu flame itu terbakar. Terus dia beracun apa enggak? Kan biasanya yang kita lihat seperti itu ya. Misalkan obatnya beracun atau tidak.
Atau alkohol. Alkohol itu beracun atau tidak, mudah terbakar atau tidak. Terus yang biasa terjadi reaksi kimia, oksidasi, misalkan mudah berkarat atau tidak. Itu adalah sifat-sifat kimia. Di situ ada reaksi kimia. Ada jika dia berinteraksi dengan zat lain atau unsur lain, kira-kira hasilnya apa? Reaksinya apa? Ya. Ketika kita membakar, itu kan kita menambahkan O2 ya. Nah, itu mudah terbakar atau tidak? Dia mudah berkarat atau tidak, Mas Ini? Enggak ya? Karena dia bahannya dari plastik. Kecuali kalau bahannya dari logam. Maka dia akan mudah berkarat. Nah, itu adalah perbedaan dari sifat fisika dan sifat kimia. Selanjutnya, kemudian ada yang namanya perubahan. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Tadi yang disebutkan oleh Alvin, contoh salah satu air, Bu. Air itu bisa kalau didinginkan maka dia akan membeku. Nah, kalau air yang didinginkan kemudian berubah menjadi membeku, itu termasuk perubahan apa? Apa, Vin? Perubahan apa, Kevin? Perubahan? Fisika. Perubahan fisika. Kenapa perubahan fisika? Karena yang berubah adalah wujudnya. Wujud tadi termasuk sifat fisika. Paham ya? Berarti bukan berubah zatnya gitu ya, Bu? Ya, di antara salah satunya. Zatnya kan nggak berubah. Strukturnya air dengan strukturnya es yang membeku itu sama, tetap H2O. Wujudnya saja yang berubah. Dia kan tetap unsur H2O. Ya, gitu ya Putri ya. Jadi tetap unsurnya sama H2O, dia hanya berubah wujud, yang berubah fisiknya. Jadi apa? Perubahan fisika. Bukan perubahan kimia. Saya tanya lagi. Beras, saya sudah pernah tanya ya kalau nggak salah. Beras, kamu tahu beras ya? Beras itu kemudian saya tumbuk jadi tepung. Nah, itu perubahan apa? Fisika, Bu. Perubahan fisika. Kenapa perubahan fisika? Karena Bentuknya ada yang Karena yang berubah, berubah tapi zatnya hanya sama. Karena yang berubah hanya ukurannya. Ukuran itu adalah bagian dari sifat fisika, bukan dari sifat kimia. Ya, unsur tepung dan unsur beras itu sama. Gitu ya. Kecuali kalau beras itu sudah berubah menjadi nasi. Nasi itu sudah menjadi basi. Maka itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Oke, nah sekarang tugasnya teman-teman adalah supaya lebih paham lagi, silakan menentukan satu jenis pembuatan makanan ya, terserah. Boleh pembuatan tempe, boleh pembuatan tape, boleh pembuatan telur asin, boleh yang khas Sidoarjo, ya kalau bisa, boleh pembuatan kue lumpur lapindo, boleh pembuatan petis, boleh. Yang jelas setiap kelompoknya berbeda. Jadi nanti kita akan buat kumpulan makalah ya, portofolio gitu. Pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan lumpur, pembuatan petis, pembuatan telur asin. Terus teman-teman membahas pada fase apa saja atau proses apa saja itu terjadi perubahan fisika. Dan pada proses apa saja di situ terjadi perubahan kimia beserta penjelasan. Oke? Bisa dimengerti, bisa dipahami. Tanya sekarang ya, nanti jangan suruh ada tanya Bunoli. Bunoli anak-anak masih belum ngerti. Tanya sekarang.
biar saya jelaskannya langsung enak. Kalau bahasa tulis tuh nggak enak. Kadang pas saya repot itu balasannya lama gitu ya. Paham ya? Atau mau cari dulu atau sudah mau ide sekarang boleh. Misalkan saya ketik di sini. Mungkin bisa langsung ditentukan Ibu. Oke. Kalau saya nggak mau menentukan ya, tapi saya paling nggak ada itu topiknya. penentuan apa aja yang nanti. Oke. Ini mau pembuatan tempe ya. Pembuatan apa lagi? Tadi saya tape. Tape. Pembuatan apa lagi tadi? Kue lumpur ya. Soalnya kan saya pengen ada khasnya Sidoarjo. Pembuatan stik, terus pembuatan telur asin ya. Oke. Sama yang 6 apa? Ya, ide apa? Terasi, Bu. Oke, sip. Senang saya. Pembuatan terasi, terus pembuatan apa lagi? Yang poin 2, mohon maaf Bu, itu pembuatan tape apa? Tape singkong atau tape ketan? Terserah. Mau boleh apa saja, ketan boleh, singkong boleh, terserah. Nanti dipilih sendiri ya. Oke, kurang 2 topiknya. Apalagi? Sidoarjo tuh khasnya apa lagi? Apem itu termasuk, Bu. Boleh, apa bentar? Sakit saya karyawannya. Pembuatan apem ya? Apem. Ini kan biasanya buat tahlilan, yasinan. Ya, satu lagi. Otak-otak itu termasuk nggak, Bu? Ya, termasuk. Kalau mau nggak apa-apa. Otak-otak Sidoarjo. Bisa sih. Nggak apa-apa. Dianalisis saja. Ya, pembuatan otak ya. Jangan. Kamu nanti itu buat otak-otak lah. Ini nanti kalian buat loh ya. Jadi praktikumnya perubahan fisika kimia sama reaksi kimia itu jadi satu ini. Buatnya nggak usah banyak-banyak, tapi setiap tahapannya, kalau kalian buat sendiri itu, di setiap tahapannya, itu misalkan tempe, pembuatan tempe kedelai dicuci. Nah, dicuci di situ ada peristiwa apa, perubahan fisika, apa perubahan kimia. Gitu. Terus setelah tempe dibersihkan, ini contoh ya, contoh satu. Setelah tempe dibersihkan, kemudian ditiriskan ditambahi dengan apa? Ragi. Nah, ditambahi dengan ragi. Di situ ada terjadi peristiwa apa? Perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, terjadi perubahan kimia. Perubahan kimia berarti kan di situ ada tambahan ragi. Ya, tambahan ragi itu bisa dicari rumus kimianya apa. Nah, itu berarti ada reaksi kimia di situ. Yang menghasilkan apa saja. Sehingga kalau tempe itu kan kok bisa anget. Nah, anget itu kan berarti ada perubahan suhu. Nah, itu perubahan suhu itu termasuk perubahan kimia. Ada reaksi kimia di situ. Kan salah satu beberapa karakteristik dari adanya reaksi kimia kan adanya perubahan suhu, kemudian adanya gelembung gas, ya, ada bau, ya, itu. Paham maksudnya ya? Jadi teman-teman ini membuat, tapi membuatnya jangan banyak-banyak. Kalau mau membuat di lab, monggo. Kalau mau buat di rumah, monggo. Yang jelas di setiap prosesnya itu diidentifikasi, ini terjadi perubahan apa, kemudian dianalisis, diberikan penjelasan. Berarti analisisnya itu tiap langkah-langkahnya ya, Bu Nolia? Ya, betul Putri. Analisisnya tiap langkah-langkahnya. Kalau nggak buat sendiri nanti akan ketinggalan. Kalau hanya referensi baca buku,
Oh boleh sih Pak, sama jurnal kan pasti nanti ada jurnal-jurnal yang membahas juga ya. Itu boleh dijadikan sumber. Jadi di reaksi kimianya mana saja. Kenapa kok dikatakan perubahan kimia? Oh ada reaksi kimia. Tandanya ada reaksi kimia apa? Oh karena adanya perubahan suhu. Oh adanya di situ ada gas yang dihasilkan. Oke. Jadi kira-kira satu lagi yang mudah apa ya? Kalau petis ini kesulitan nggak? Terasi kesulitan nggak? Kesulitan ya? Bu, mudah Bahannya Bu. Bu sulit. Apanya? Yang apa yang sulit? Bahannya ditambah. Iya, ya diganti aja ya berarti ya. Kalau telur asin gampang. Saya pernah buat sama anak-anak. Kuah lumpur juga gampang kan enak nanti. Harus yang khas Sidoarjo tapi. Kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Anggal ya nggak terasi ya, Rek. Jangan ganti aja. Petis? Petis itu anu kok. Saya tuh pernah buat petis. Petis itu anu ya, petis itu gampang loh. Dikit aja, jangan buat petis yang banyak. Petis itu kan dari ikan. Ikan itu digodok, apa ya, digodok dikasih air, udang apa digodok. Nah, nanti apa nih? Sisanya itu bekasnya ikan itu apa? Lemaknya atau minyaknya itu kan ada ya. Apa nih ngono kuwi? Sarinya ikan yang dari air yang masih berupa air itu kan enak ya. Nah, itu terus dikasih tambahan kayak tepung, terus diaduk, terus akhirnya jadi kental. Itu petis. Kalau petis masih mending. Kalau terasi, saya nggak punya pandangan sih. Saya belum pernah buat terasi. Kalau petis saya pernah. Karena rumah saya yang di Lamongan kan. Apa lagi ya? Apa lagi? Donat Bu. Hah? Donat? Yes, donat. Donat. Sama satunya? Kuis. Pizza Bu. Pizza? Oke. Boleh. Kalian enak nanti makan sendiri. Oke. Jadi dari ini ya. Saya screen, saya kirim ke Adil. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Sudah jelas instruksinya? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Noli. Iya, Put, silakan. Apa enggak sekalian dibagi di sini gitu? Kelompok ini Ya, itu apa monggo, gitu? silakan. Sudah, Bu Noli tinggal itu aja. Ngikuti. Kalian silakan Dil, ayo Dil, dipimpin. Saya share screen ya. Oh, saya pakai Jamboard aja. Bisa ditulis sendiri sama teman-teman ya. Bentar, tunggu. Gambar ini.
Ya, silakan dipimpin. Linknya mana ini? Oh, gitu. Adil pakai apa, Dil? HP-nya, Dil? Pakai laptop, Bu. Oke, saya kirim. Silakan dipimpin jamboardnya. Silakan dibuka link itu. Terus ini saya share screen. Teman-teman bisa nulis sendiri. Aduh, kelihatan ya? Sudah kelihatan jamboardnya? Paus Narwah Anonim bergabung. Nah, paus. Siapa paus itu? Nah, silakan diketik, diklik yang T ini, kotak teks. Nah, misalkan 1. Ya. Tadi 1 apa? Pembuatan tempe. Tempe, kelompok berapa? Langsung ditulis. Tambahkan di sini. Ditambah teks ini, silakan. Nanti saya delete dulu ya. Oke. Yuk, silakan. Aidil, dipimpin, Dil. Sapi laut, siapa sapi laut ya? Ini anu ya, Nak ya. Ini bisa dipakai teman-teman nanti ngajar juga. Ini namanya Jamboard. Papan tulisnya punyanya Google. Yuk, silakan. Langsung nulis saja, Bu, teman-teman. Ya, wes. Silakan rebutan ya. Wah, nggak bisa, Ibu. Nggak bisa, Bu, pakai HP. Oh, nggak bisa kalau pakai HP. Nitip Adil, nitip Adil. Adil, Adil. Adil. Titip. Oke, dipilih Dil, yang kelompok Dil. 1, Dil. Kelompok 1 apa? Tape, Dil, kelompok 1, Dil. Kelompok 5 donat. Kelompok 2 tempe. Kelompok 7, telur asin. Kelompok 6 apa? Itu ya, Mohon maaf, mungkin kalau tidak ricu, biar teman-teman langsung urut aja sesuai sesuai kelompok. Terima kasih. Atau bisa nanti di chat room. Kan nggak ricu.
Kelompok 6 boleh ganti karena kelompok 8 sudah ngetik duluan. Nggak bisa? Iya, Dil. Iya, Bu. Kelompok, aduh, hurufnya sih. Kelompok 1 apa tadi? HP, Bu. Oke. Kelompok 2, Tempe. tempe. Terus Tempe, Bu. kelompok 3, Lumpur. lumpur. Nanti jangan lupa lumpurnya dibawa ke kantor ya. Kelompok 4, apa? Oleh request teman ta iki, Bu. Request apa, Bud? Telur asin. Telur asin. Oke, kelompok Telur 5. asin sudah kelompok 7. Oh iya dah. Terus? Iya, Ki. Kelompok 4 apa jadinya? Sisanya aja lah, Bu. Nggak ada sisa ya. Kelompok 5 apa? Donat, Bu. Enak men kayak donat. 6 apa? Ayo. Bu, kalau kelompok 8 buat terang bulan itu nggak apa-apa, Bu. Oke, nulis nak cetak. Put petis saya. Eva jualan, Bu. Ayo, petis sana lo. Iya, Bu. Terang bulan, Bu. Putri petis tak, Put? Gak apa-apa, Bu. Misalnya teman-teman nggak ada yang milih petis. Ya wes, terus. Tinggal apa ini? Terasi ya? Terang bulan sama apa? Pizza. Oh, pizza. Kalian kok manganan kok sih? Aduh. Jadi lapar. Ini ta? Terang bulan biasanya sepaket sama martabak, Bu. Lah cocok, ada petisnya cocok. Iya, pokok dibawa ke kampus ya, jangan lupa ya. Miss. Jangan itunya toh, tugasnya atau analisisnya atau yang dikumpulkan. Sama hasil karyanya dikumpulkan. Bu, kelompok 6 ganti apem. Oh iya. Oke. Ya, kamu tuh orang Indonesia kok kaya nggak pizza barang. Itu loh, telepon. Telepon bangil. Jangan Bu Noli, tidak Islami. Kenapa tidak Islami? Iya, Bu. Kenapa telepon tidak Islami? Biar teman-teman aja yang paham. Oke, sudah ya, Dil. Wes, telepon pulang. Bu. Oh, tidak. Udah, wes ini. Udah ya? Nanti saya downloadkan itu tadi jawabannya. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan. Jadi, dalam waktu cuma Bu Noli mau tanya. Apa, El? Kalau buat telur asin kan butuh waktu, Bu. Itu deadline pengumpulan tugasnya kapan? Habis UAS. Kan praktikum. Ya, Kok habis UASnya kelamaan? Kan itu saya pengen presentasi. Presentasi hasil praktikum. Telur asin itu L nggak lama kok, L cuma berapa hari? 2 minggu, Bu. Itu saya sampai masa. Ya, saya dulu cuma 1 minggu ya. 1 minggu bisa, Bu. Kamu nanti kalau kelamaan uasin, El. Yang penting dapat prosesnya aja, El.
Ya, hasilnya masir apa enggak masalah. Saya arahnya bukan ke berhasil atau enggak ya. Kalau memang praktikumnya nanti berhasil atau enggak itu ada variabel manipulasi waktu juga. Misalkan waktunya ada yang, misalnya buat telur asin ya. Telur asin itu bisa diuji cobakan atau dimanipulasi dari garam yang diberikan. Bisa pertama. Kedua adalah dari waktu yang diberikan. Waktu nyimpen dengan itu loh, batanya itu loh. Itu. Terus ada yang pakai digodok toh, ada yang pakai batu bata, terserah mau pakai yang mana. Yang penting kamu prosesnya nanti dijelaskan, oh saya pakai batu bata pula. Setiap tahapan proses itu perubahan apa yang terjadi. Kalau perubahan fisika kan dijelaskan aja, perubahan fisikanya adalah karena ada perubahan fisik dari bentuk A ke bentuk B, misalkan seperti itu. Ada perubahan warna dari warna kuning menjadi hijau, misalkan. Itu kan perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, oh ini ada perubahan kimia, Bu. Berarti ada reaksi kimianya di situ. Reaksi kimianya itu yang seperti apa? Dijelaskan. Kenapa dikatakan ada reaksi kimia? Karena salah satu ciri reaksi kimia yang ada di situ yang bisa diidentifikasi misalkan adanya kenaikan suhu, kayak fermentasi. Oke. Fahimtum? Nah, ini mau tanya apa? Fahimna, alhamdulillah. Bu Nah, Noli ini mau tanya apa, Nin? Itu Bu, apa prosesnya itu langkah-langkahnya itu butuh dokumentasi foto apa pakai video? Bu perlu di video apa enggak? Foto saja. Foto Jadi saja. nanti dipresentasikannya lewat PowerPoint gitu aja ya Bu. Yo. Ya, makasih. Disusun dalam makalah aja. Lembar nanti nggak usah PowerPoint. Kalau nanti mau buat PowerPoint lagi silakan presentasinya. Nanti saya tabel. Ini kreativitas teman-teman buat tabel. Jadi hasilnya dalam bentuk tabel aja. Oke, nanti saya kasih template ya. Kasih template. Jadi yang dibutuhkan alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian hasilnya setiap langkah itu analisisnya seperti apa. Nanti saya buatkan template. Kita upload di Elevi. Oke? Apa saja yang harus disebutkan. Jadi dalam bentuk itu aja, laporan. Kayak laporan aja. Presentasinya nanti sekiranya mau mempresentasikan dalam PPT ya silakan. Tapi yang jelas dokumentasi. Ya. Nggak usah video, nggak apa-apa. Ada yang bertanyakan? Oke. Mana jempol semuanya kalau sudah oke? Berarti nanti Adil dilarang tanya lagi. Bu Noli, anak-anak belum paham. Haram ya Adil ya? Hukumnya. Oke. Kalau sudah, kita